Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jangan lupa on cam ya semuanya. Iya teh. Yang terhormat Kepala Bapak SMA plus PGRI Cibinong, Dr. Iwan Cakrayana, dan Ibu Kepala Sekolah SMA plus PGRI Cibinong Reguler, Afra Fitriani, dan Bapak Kepala BPH, Dr. Haji Basyarudin Tawi. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di video VCT pada pagi hari ini. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di VCT video pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya memperkenalkan moderator yang bernama Kila yang akan memandu jalan diskusi pada pagi hari ini. Kepada moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Jaisu selaku host yang telah mempersilahkan saya berbicara di sesi kali ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Namira Sakila Mahrin selaku moderator dari kelompok 1 yang akan membantu jalannya acara pada kali ini. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke pemaparan materi berjudul 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang akan disampaikan oleh Wulan Salsabila dan Askia selaku presenter. Wulan dan Askia, waktu dan tempat dipersilahkan. Bulan, maaf ini nggak ada suaranya, kayaknya masih di mute deh. Oh iya Kak, maaf. Eh, Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Salsabila sebagai presenter. Izinkan saya untuk memulai materi. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Pendidikan bukan hanya soal deretan nilai di dalam rapor. Jauh lebih penting dari itu. Pendidikan adalah tentang membentuk karakter dan kepribadian yang kuat. Sebagai generasi penerus bangsa, kita dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan melalui sebuah gerakan penting, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di antaranya yaitu bangun pagi. Bangun pagi adalah kunci utama kedisiplinan dan manajemen waktu. Kebiasaan ini melatih kesiapan mental anak untuk memulai hari tanpa tergesa-gesa dan meningkatkan kesegaran otak. Manfaatnya yaitu melatih kemandirian, mencegah keterlambatan ke sekolah, dan membuat suasana hati lebih tenang. Contoh penerapannya yaitu anak memasang alarm sendiri dan langsung bangun saat mendengar bunyi alarm tanpa perlu dibangunkan berkali-kali oleh orang tua. Setelah bangun, anak langsung merapikan tempat tidur sendiri sebelum mandi. Yang kedua ada beribadah, menanamkan nilai spiritual, moral, dan ketakwaan sejak dini.
Kebiasaan ini menjadi kompas etika agar anak tumbuh menjadi pribadi yang jujur, rendah hati, dan menghormati sesama. Manfaatnya yaitu membentuk kecerdasan spiritual, mengontrol emosi, dan memberikan rasa damai dalam hati. Contoh penerapannya yaitu melaksanakan sholat tepat waktu bagi yang muslim, atau berdoa bersama keluarga sebelum memulai aktivitas bagi pemeluk agama lain, membaca kitab suci atau mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan rumah atau sekolah secara rutin. Yang ketiga ada berolahraga. Mengajak anak untuk aktif bergerak demi menjaga kesehatan fisik dan motorik. Di era digital, olahraga penting untuk mengalihkan anak dari kecanduan gawai. Manfaatnya yaitu memperkuat tulang dan otot, meningkatkan daya tahan tubuh, serta melepaskan hormon endorfin yang memicu rasa bahagia. Contoh penerapannya yaitu melakukan peregangan ringan atau jalan kaki di sekitar rumah selama 15-30 menit setiap pagi sebelum bersiap ke sekolah. Mengikuti ekstrakurikuler olahraga di sekolah seperti bermain, sepak bola, bulu tangkis, berenang, atau bersepeda bersama teman di akhir pekan. Selanjutnya ada makan sehat dan bergizi. Makan sehat bergizi memberikan asupan makanan dengan gizi seimbang yang memenuhi prinsip isi piringku, yaitu karbohidrat, protein, sayur, dan buah. Menghindari konsumsi makanan sifat saji atau cemilan tinggi gula secara berlebihan. Manfaatnya mengoptimalkan perkembangan otak untuk belajar, menjaga berat badan ideal, dan mencegah berbagai penyakit. Contohnya, anak terbiasa sarapan dengan menu telur, sayur, dan segelas susu sebelum berangkat sekolah. Anak membawa bekal makanan sehat dan botol air minum dari rumah, serta memilih untuk tidak jajan sembarangan di sekolah. Selanjutnya ada gemar belajar. Belajar tidak hanya diartikan sebagai membaca buku pelajaran sekolah, tetapi juga mengasah rasa ingin tahu terhadap hal-hal baru di sekitar mereka melalui membaca, menulis, dan bereksperimen. Manfaatnya meningkatkan wawasan, melatih kemampuan berpikir kritis, serta membentuk mental pembelajar sepanjang hayat. Contohnya menyisihkan waktu 30 menit setiap malam khusus untuk membaca buku cerita, ensiklopedia, atau mengulang kembali pelajaran hari itu. Mengunjungi perpustakaan daerah atau museum serta secara berkala untuk mengeksplorasi pengetahuan secara langsung. Selanjutnya ada bermasyarakat, melatih kepekaan sosial, empati, dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain di lingkungan sekitar. Kebiasaan ini menumbuhkan jiwa gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Manfaatnya melatih kecerdasan emosional, kemampuan bekerja dalam tim, serta menjauhkan anak dari sifat egois atau individualis. Contohnya menyapa tetangga dengan sopan saat berpapasan, atau membantu orang tua menyapu halaman rumah dan menjaga kebersihan lingkungan. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan RT atau aktif dalam organisasi anak muda atau remaja. Yang ketujuh, tidur cepat. Memastikan anak dapat istirahat yang cukup sesuai dengan kebutuhan usianya, biasanya 8-10 jam untuk usia anak sekolah. Membatasi penggunaan gawai menjelang waktu tidur. Manfaatnya memulihkan energi tubuh, membantu proses pertumbuhan fisik, serta menjaga fokus dan konsentrasi belajar keesokan harinya. Contohnya mematikan televisi dan menyimpan semua gawai maksimal pada pukul 20.00. Lalu bersiap tidur agar sudah terlelap pada pukul 21.00. Mencuci kaki, menggosok gigi, dan membaca doa sebelum merebahkan diri di tempat tidur. Demikian kiranya 7 kebiasaan baik anak-anak Indonesia yang sekiranya dapat dijadikan kebiasaan kita sehari-hari. Baik, terima kasih Wulan dan Askia atas paparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilakan mengaktifkan mikrofon.
Jika ada yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand ya. Baik, Nada, silahkan bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Kotrun Rizalfa dari kelompok 2. Untuk kelompok 1, saya izin bertanya. Eh, apa manfaat menerapkan 7 kebiasaan eh, apa manfaat menerapkan 7 kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih, Nada, atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh presenter kami. Untuk Askia dan Ulan dipersilahkan. Baik, manfaat menerapkan 7 kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa menjadi lebih disiplin, tubuh lebih sehat dan bugar, meningkatkan semangat belajar, membentuk karakter yang baik, menumbuhkan rasa hormat dan kasih sayang, dan memperkuat keimanan dan akhlak. Terima kasih Nada karena sudah mengirimkan pertanyaan dan terima kasih kepada presenter telah mengirimkan jawaban. Untuk yang lainnya, jika ada yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand ya. Baik, kakak pembimbing dipersilakan untuk bertanya. Jadi sini saya mau nanya, apa dampak jika anak tidak menerapkan kebiasaan hidup sehat dan disiplin? Udah itu aja. Baik, terima kasih Kang Hasef atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh moderator presenter. Maaf, Kang, pertanyaannya boleh diulang tidak? Menurut kalian, apa dampak jika anak tidak menerapkan kebiasaan hidup sehat dan disiplin?
Untuk presenters, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kang Hasef. Terima kasih, Kang, atas pertanyaannya. Jawabannya, anak menjadi kurang bertanggung jawab, sulit mengatur waktu, dan mudah sakit. Terima kasih karena sudah menjawab, presenter. Ini kita masih membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand ya, teman-teman. Oke, Tantri, dipersilakan untuk bertanya. Saya Tantri Maharani dari kelompok 4, izin bertanya, bagaimana cara menerapkan kebiasaan bangun pagi di tengah kesibukan sekolah? Terima kasih, Tantri, telah bertanya. Presenter dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Tantri Maharani. Terima kasih, Tantri, atas pertanyaannya. Jawabannya yaitu dengan mengatur waktu sebaik mungkin, menyelesaikan tugas lebih awal, mengurangi penggunaan gawai pada malam hari, dan tidur lebih cepat agar tubuh mendapat istirahat yang cukup. Dengan begitu, kita dapat bangun pagi dalam keadaan segar dan siap mengikuti kegiatan sekolah. Terima kasih telah menjawab pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, mungkin cukup. Tidak ada pertanyaan lagi. Karena kita sudah sampai di penghujung acara, yang saya bisa sampaikan pada acara hari ini adalah kita bisa menerapkan 7 kebiasaan hidup sebagai anak Indonesia hebat. Oke, saya selaku moderator kali ini minta maaf jika ada salah kata. Sesi ini saya kembalikan kepada host. Kepada host dipersilakan. Terima kasih atas moderator. Demikian rangkaian kegiatan pada PCT pada kali ini. Terima yang telah memandu jalan acara serta pada presenter yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita dan mendorong semua untuk menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku host mengucapkan terima kasih atas permintaan teman-teman semua. Mohon maaf apabila dapat kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.